2, 3. Halo, selamat datang di Serangga Sao Channel bareng aku Adelsah. Dan kali ini kita ada di segmen movie review dan aku akan nge-review film The Exorcist Believers. Catherine. So we praise you tonight in Jesus' name. Amen. The body and the blood. The body and the blood. The body and the blood. I don't want to go to hell. Nah, kali ini datang lagi film horor dari luar negeri, dari Hollywood, yaitu The Exorcist Believers. Yang kalian harus tahu kalau The Exorcist Believers ini adalah film sequel dari film lamanya yang berjudul The Exorcist tahun 1973. Jadi ini adalah sequel ya. Jadi ini bisa dikatakan, apakah kalian harus nonton yang 1973 untuk nonton yang Believers ini? Aku bisa katakan iya dan tidak. Iya, karena Believers ini benar-benar punya sangkut paut dengan yang pertama, berkaitan dengan ada karakter di film pertamanya yang muncul di film ini, ada hal-hal terkait setannya ini yang punya koneksi antara film yang 1973 dan film yang Believers ini. Tapi bisa aku katakan tidak, karena aku juga tipe yang tidak. Jadi aku tuh nggak nonton yang 1973 dan The Exorcist yang pertama ya, yang itu tuh kayak bisa dikatakan udah klasik banget gitu, horor klasik yang review banyak orang itu katanya itu adalah film horor terseram gitu, The Exorcist yang pertama itu. Dan bahkan kalau nggak salah skornya sendiri di Rotten Tomato ataupun kalian cek skor reviewnya itu bagus banget di tahun itu ya. Tahun itu katanya adalah film terseram gitu, bahkan istilahnya banyak menimbulkan trauma-trauma dan sampai ada yang kesurupan seperti itulah pada saat nonton yang film 1973-nya gitu. Nah, aku sendiri penasaran aja sih gitu, karena dengan titel menjadi horor terseram yang The Exorcist 1973, kemudian setelah berapa tahun itu, 80, 90, 2000, 30 tahun lebih gitu, akhirnya dibuat sequelnya yang mana masih berkaitan dengan yang film pertamanya gitu. Jadi itu sangat bikin aku tertarik. Kemudian lihat trailernya juga cukup menarik gitu dengan menceritakan. Nah, ini langsung kita masuk ke sinopsisnya terlebih dahulu sebelum aku masuk ke spoiler review untuk film The Exorcist Believer ini. Ini ceritanya ada dua anak, yaitu si Angel ya, Anggi sama Catherine, yang mana mereka itu hilang gitu setelah melakukan istilahnya kayak permainan berkomunikasi dengan arwah lah di sebuah hutan dekat sekolah mereka, yang akhirnya setelah 3 hari mereka baru akhirnya ditemukan. Tapi setelah ditemukan mereka mengalami keluarganya itu mendapati kejadian-kejadian ganjal dari kedua anaknya itu, sampai akhirnya ya bisa dikatakan ini adalah ulah dari mereka pada saat pulang itu membawa sesuatu yang sangat jahat di tubuh mereka, sampai akhirnya ya nanti dilakukan ritual exorcism kepada dua anak kecil ini. Jadi premisnya hanya seperti itu aja gitu. Jadi ini ada premis yang ringan buat kalian mungkin bisa tertarik, karena memang kalau dari judulnya sendiri The Exorcist, kayaknya yang memang dijual di film ini adalah proses exorcismnya itu gitu. Maksudnya untuk kalau di agama Muslim mungkin ruqyah ya, kalau di agama aku nggak tahu Kristen atau Katolik sama atau enggak, cuman adalah berkaitan dengan yang namanya exorcist ini istilahnya kayak ritual pengusiran setan atau iblis kayak gitu. Nah, kita langsung aja masuk ke spoiler review. Kita ngobrolin soal film The Exorcist Believer ini. Jadi buat kalian yang belum nonton, nggak mau ke spoiler, ya jangan ditonton gitu, stop di menit ini. Buat kalian tonton terlebih dahulu ke bioskop gitu. Ketika kalian lanjutin ke bagian spoilernya, ya artinya kalian sudah bisa nanggung gitu kalau kalian siap dengan spoiler gitu. Jangan sampai istilahnya menyalahkan gara-gara muncul review spoiler akhirnya nggak minat untuk nonton. Yaitu kalau aku pribadi, kalau misalkan aku pengen nonton film itu dan tiba-tiba udah ada muncul orang ngasih review film itu, entah itu bagus atau jelek, aku tetap akan nonton terlebih dahulu, karena experience orang, perspektif orang itu kadang berbeda-beda. Bahkan kalau kita sendiri aja nonton, misalkan di jam waktu kita lagi ngantuk sama jam lagi seger, itu aja bisa beda gitu nilainya, karena itu memang yang namanya review itu subjektivitas dari pereviewnya gitu. Jadi buat kalian yang belum nonton, kalian mau nonton ini udah tertarik banget dari lama pengen nonton, ya kalian stop dulu di sini biar nggak kena spoiler. Jadi ini sekali lagi spoiler warning buat kalian yang
mau nonton The Exorcist Believer, jadi kalau kalian masih lanjut berarti kalian sudah siap menanggung dengan spoilernya. Jadi ini adalah spoiler dari Serangga Sound Channel untuk The Exorcist Believers. Nah, The Exorcist Believer seperti tadi yang aku sampaikan ya, aku tertarik banget nonton ini sebenarnya karena ini ya tadi mengangkat sequel dari film pertamanya yang dikatakan adalah film horor terseram pada zamannya ya. Mungkin tuh sampai sekarang ada beberapa yang masih serem gitu nonton itu, tapi aku tadi sekilas aja sih nonton film itu ya. Mungkin kalau sekarang sudah vibes-nya udah beda gitu, mungkin kita udah nggak bisa takut lagi dengan film jenis seperti itu. Tapi apa sih yang buat spesial The Exorcist Believer ini? Yang pertama ya, karena memang ya tadi ya sudah 30 tahun kemudian ini digarap lagi dan ternyata ini tuh nyambung gitu, bukan yang film terpisah itu, jadi masih nyambung dengan film pertamanya. Nah ini yang bisa aku katakan buat kalian yang tahu ataupun nonton film pertamanya, mungkin kalian akan sangat punya sudut pandang lebih luas gitu daripada aku gitu, karena aku nggak nonton film pertamanya, walaupun di sini diceritakan gitu orang yang terlibat di sini, kemudian karena ada karakter utamanya itu yang muncul balik lagi ke film ini kan, si Regan itu gitu yang diceritakan sama ibunya itu yang balik lagi ke sini gitu. Terus ada kayak ini tuh kayak setannya tuh kayak setan yang sama ataupun yang merasuk itu ada sosok yang sama, iblis yang sama dengan yang film yang 1987-nya itu yang aku pribadi nggak dapet gitu, karena ya tadi di film ini tuh nggak terlalu diceritakan maksud dari si iblisnya itu masuk gitu, karena biasanya kalau orang kesurupan di film-film lain tuh biasa ada maksud tertentu, maksud sesuatu ataupun ada pantangan yang si bocah ini langgar gitu. Tapi di sini tuh menurut aku pribadi itu kayak nggak ada pakem atau penjelasan yang lebih jelas gitu kenapa ini bisa terjadi, kenapa anak itu mengalami kesialan seperti itu gitu sampai di eksorsis gitu, dan apa keterkaitan antara yang film 1987 sama yang sekarang gitu. Walaupun kalau kita lihat beritanya katanya The Exorcist Believer ini adalah pembuka dari trilogi, jadi ini akan dibikin trilogi nih The Exorcist ini gitu. Nah makanya ini kalau aku pribadi ya, kalau mau menyarankan kalian yang udah nonton ini dan bingung, kalian bisa nonton yang 1973 yang mungkin akan banyak penjelasan di film itu. Ini yang menurut aku sangat disayangkan karena film yang Believers ini tuh kurang bisa menjelaskan poin-poin inti dari kejadiannya ini loh gitu. Maksudnya kejadian bocah si Angie sama si Catherine itu kerasukan kemudian menjadi seperti itu tuh kayak nggak ada tujuan tertentu gitu. Apakah memang setannya hanya seperti itu? Karena ini jatuhnya kita ngobrolin secara ceritanya, jadi ceritanya itu standar banget gitu, standar, bahkan nggak ada penjelasan-penjelasan yang kadang penonton itu butuhkan gitu. Kayak kita nonton film horor tuh kayak selalu pengen tahu alasan dibalik semuanya ya, misalkan kenapa dia digangguin, kenapa ada hantu, kenapa ada ini gitu. Itu kan selalu yang kita harapkan dari sebuah tontonan yang khususnya horor ataupun misteri. Kayak misalkan Hereditary, ternyata kan diceritakan di situ neneknya itu penganut aliran sesat gitu. Itu kan penjelasan yang kita butuhkan. Tapi kalau di sini itu kita nggak dapat gitu penjelasan kenapa si Angie sama si Catherine itu kesurupan tuh nggak ada ceritanya. Entah aku yang luput terkait baca subtitlenya atau memang nggak ada, karena pengalaman sepanjang aku nonton film itu nggak dijelaskan sama sekali gitu. Aku cuma nangkep ya emang iblis yang merasuk ini dia punya nama apa, aku lupa namanya. Cuman dia itu punya keterkaitan sama yang di Exorcist 1987. Sudah sekali lagi itu nggak diceritakan di sini. Maksudnya tujuannya itu apa tuh nggak ada gitu, nggak ada ceritanya. Jadi menurutku ceritanya itu kayak tipis banget gitu. Kalau aku bisa kasih rating untuk ceritanya, aku mungkin cuman kasih 4/10 gitu kan. Ceritanya cuman Angie Catherine itu tiba-tiba hilang, balik-balik dia udah kesurupan seperti itu, dan sampai akhirnya ayahnya menemukan, istilahnya dikasih saran untuk melakukan proses exorcism gitu, untuk mengeluarkan, udah just it doang gitu. Maksudnya itu cerita yang aku tipis banget. Walaupun memang gini, ada film yang memang punya keunikan masing-masing, bukan keunikan, maksudnya gaya bicara masing-masing. Maksudnya apa ya sebutannya, kayak ciri khas lah ya. Misalkan ada horor klasik, American horror klasik yang film-film horor Amerika yang klasik itu kan ceritanya tentang misalkan ada rombongan pergi ke suatu tempat, mereka melakukan kesalahan sampai akhirnya mereka dibunuh satu-satu atau pembunuhan. Itu kan juga tipe horor yang nggak butuh cerita yang gimana-gimana gitu, kayak Evil Dead Rise lah ya, yang istilahnya
uh, ceritanya itu simple gitu. Yang ditawarkan di sana adalah gore-nya atau bunuh-bunuhannya gitu. Ada yang memang ceritanya itu kompleks gitu. Misalkan ceritanya The Conjuring gitu. Conjuring itu kan ada cerita, ada sebab akibat kenapa terjadi seperti itu. Itu rata-rata universe-nya Conjuring, universe-nya James Wan itu punya cerita gitu. Ada ya kalau horor-horor klasik memang yang ditawarkan kadang cuma kengerian atau bunuh-bunuhannya gitu. Nah, ini itu memang kalau yang aku lihat dari The Exorcist ini, dia itu menonjolkan proses exorcism-nya. Jadi secara cerita, pondasi ceritanya, aku udah bilang tadi, secara pondasi ceritanya ini nggak kuat. Aku pribadi ini adalah cerita yang sangat tipis, nggak bikin kita tertarik banget gitu. Bahkan untuk aku yang nggak nonton 1987, dari awal nonton saya pertengahan, aku tuh mengharapkan ini sebenarnya apa yang terjadi dengan bocah itu gitu. Kenapa mereka akhirnya seperti itu gitu. Masa iya cuma masalah konteks mereka melakukan hal sekecil itu gitu bisa berakibat sefatal ini gitu. Maksudnya sampai yang benar-benar yang masuk itu iblis yang jahat banget kayak gitu. Akhirnya ya aku simpulin The Exorcism Believer ini yang dia jual ada proses exorcismnya itu gitu. Dan kalau kita ngobrolin proses exorcismnya, jujur menarik untuk prosesnya, karena di sini ternyata banyak dari beberapa beberapa teknik. Ada yang memang istilah dari Katolik atau apanya lah gitu untuk prosesnya. Kemudian ada yang dari lokal ya, yang Haiti apa ya, itu lokal itu menarik tuh, campur-campur mereka bisa bersatu dengan kenapa jadi believer ya, karena mereka harus percaya kepada Tuhan untuk menyembuhkan. Dan prosesnya itu memang menariknya adalah di sana memang ya tipu daya setannya itu, disebut daya si iblisnya itu gitu, yang bikin proses eksorsismnya itu memang akhirnya ya di paruh akhir film ini menjadi sesuatu yang menarik. Cuman balik lagi nih, selalu cumannya aku tuh nggak suka kenapa si pasturnya itu harus dibikin mati. Menurutku kayak nggak ada alasan yang perlu gitu untuk pastor itu mati gitu. Maksudnya kalau misalkan mereka memang bisa ngebunuh orang segampang itu, kenapa nggak iblisnya itu ngebunuh yang orang-orang lain aja gitu dengan gampang kayak gitu. Kenapa harus si pastor itu mati gitu. Maksudnya itu juga nggak ada alasan yang menurutku penting gitu. Secara pondasi cerita pastor itu harus mati itu kayak nggak ada gitu. Tiba-tiba yang prosesnya awal-awal itu ya berjalan baik, bahkan istilahnya mereka bisa ngebuat apa ya, kayak aku ngelihat tuh sepanjang eksorsisme sebelum si pastor datang tuh kayak eksorsisme udah kayak mau berhasil gitu. Tapi pas si pastor memutuskan masuk, aku harap dia itu bisa menjadi, karena kan kayak dibikin keren yang dia itu akhirnya tidak mematuhi para uskupnya ya. Akhirnya dia ikut ngebantu, itu tuh kayak udah kayak jadi wih gila, ini pahlawan. Akhirnya titik cerahnya itu datang gitu. Ketika dia datang, dia bisa ngebantu, kirain itu akan bisa bikin berhasil eksorsisnya, tapi malah ternyata dengan gampang dia dibikin mati gitu. Itu tuh menurutku sangat aku sayangkan sih gitu, karena memang tidak kuat secara ceritanya gitu. Dan proses eksorsismnya ya tadi ya, aku bisa bilang ini seru, menegangkan, keren, karena di sini banyak banget istilah tipu-tipuan segala macam gitu. Tapi terlalu cepat kalau menurutku, terlalu cepat, dan akhirnya klimaksnya ya gitu aja dalam artian ini cuman istilahnya ada si bapaknya itu memilih siapa yang harus dipilih. Awal-awal tuh karena tuh siapa yang harus dipilih gitu. Dan kalau kita sebagai penonton, aku pribadi aku cukup bisa nebak kalau yang dipilih itu justru yang akan mati kayak gitu. Itu tuh menurut aku pribadi sih agak udah bisa menebak ya terkait hal itu. Apalagi kita bicara ya, setan kan sering banget ngelakuin tipuan hal kayak gitu ya. Jadi di bagian itu ketebak. Terus eksorsismnya itu tadi juga, pasturnya itu menurutku kayak dipaksakan banget harus mati gitu. Dan jadinya ya itu jadi proses eksorsisme pun jadi nggak menarik gitu. Yang aku harapkan di film ini, tadi aku mengharapkan cerita, ternyata aku nggak dapat secara cerita. Aku mengharapkan penjelasan, aku juga nggak dapat penjelasan gitu, kenapa dua bocah itu kena gitu, dan siapa iblis yang masuk ini, nggak ada penjelasan sama sekali. Proses eksorsismenya juga ada poin yang menurut aku dipaksakan gitu. Kemudian endingnya juga menurut aku oke, itu cukup impactful karena akhirnya ada satu yang mati, tapi kurang aja bagi aku untuk bisa melihat endingnya itu seperti apa, itu kayak kurang aja gitu. Jadinya exorcism ini itu
bisa dibilang nggak berhasil kan, nggak berhasil karena ya satu mati ya. Mungkin itu gitu. Mungkin akan lanjutin kedua akan menceritakan bahwa proses eksorsisme yang film pertama yang Believer ini nggak berhasil gitu. Akhirnya kan mereka kalah sama tipu muslihatnya si iblis yang merasuki Catherine dan juga si Angel itu. Angela Enggi lah ngomongnya. Jadi itu sih menurut aku untuk Exorcism Believers ini aku mungkin kasih rating 6,5/10 sih menurut aku gitu, karena tempo filmnya itu lebih banyak menceritakan ketidakpercayaan dari bapaknya aja, dan itu menurutku kurang menarik aja gitu. Kita nggak diberikan banyak penjelasan terkait siapa itu yang merasuki, apa yang sebenarnya terjadi, kesalahan apa gitu. Kita hanya diperlihatkan ya Angie sama Catherine ini ya istilahnya cuma kesurupan yang meneror gitu, sampai akhirnya proses eksorsismnya pun juga banyak poin-poin yang menurut aku banyak yang menarik di bagian eksorsisme, tapi ada poin-poin yang aku pribadi gergetan gitu. Kenapa itu pemilihan dari sutradara dan penulis skenario-nya harus seperti itu gitu, dan kurang klimaks saja di bagian ending. Bisa dikatakan ya berarti proses eksorsismenya gagal gitu. Jadi film Exorcism Believers-nya ini harusnya dikasih judul gagal gagal eksorsismenya gitu ya. Semoga nanti kalau misalnya ada film kedua, film ketiga ya bisa lebih memperbaiki lah, atau ya mungkin memang ini setup aja ya, setup untuk film selanjutnya, ada setup untuk trilogi film Exorcism berikutnya gitu. Jadi ya satu keputusan yang jelek kalau memang ini cuma dibikin setup gitu. Aku tuh lebih suka walaupun trilogi itu film itu harus bisa berdiri sendiri atau stand alone gitu. Jadi mungkin itu aja untuk Exorcist Believer. Sayang banget film yang aku nantikan bisa bikin aku paham kenapa Exorcist 1973 itu menjadi horror terserah, tapi ternyata di sini film ini gagal buat aku pribadi gitu untuk experience nonton The Exorcist Believer. Jadi gimana buat kalian? Kalau kalian nggak setuju, utamanya buat kalian yang udah nonton 1973, mungkin kalian punya banyak pandangan yang nggak bisa aku dapatkan karena aku nggak nonton 1973-nya. Jadi mungkin banyak hal yang nggak diceritakan di film ini tapi diceritakan yang di 1973. Jadi silahkan terus di kolom komentar, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Masih ketemu aku di bareng Serangga Sound Channel. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengerin konten audio novel, kalian bisa subscribe Kata Suara. Jadi nanti setelah Sewudino itu aku bikin konten audio novel untuk seriesnya Narnia, The Chronicles of Narnia, tayang juga di Serangkai 1 tapi lebih telat 1 minggu dari channelnya Kata Suara. Jadi buat kalian yang nggak sabar, kalian bisa pantengin Kata Suara tiap hari Sabtu dan Minggu, itu aku rilis konten audio novel untuk The Chronicles of Narnia. Kalian juga bisa temukan di Noise ya, Noise juga cari aja Kata Suara, di situ juga aku upload untuk konten audio novelnya. Jadi buat kalian yang males baca buku atau pengen didongengin untuk tidur, kalian bisa dengerin aja konten audio novel dari Serangga Sound Channel on Kata Suara. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.